Saudaraku, hari ini saya akan berbicara tentang menang terhadap masa lalu. Kita berbicara tentang pemulihan keluarga, itu tema yang diberikan kepada saya. Itu sebabnya saya akan berbicara tentang menang terhadap masa lalu dalam konteks keluarga. Saudara, iblis selalu ingin membawa anak-anak Tuhan itu kepada masa lalu. Iblis tahu bahwa kalau kita hidup pada masa sekarang, itu adalah kekuatan Tuhan yang akan dinyatakan. Sebab kunci dari kesuksesan hidup dalam semua area hidup kita, bisnis, pelayanan, keluarga, apapun juga, kunci kesuksesan adalah hidup dengan kuasa Tuhan hari ini. Bukan masa lalu, juga bukan di masa depan. Tapi seringkali anak-anak Tuhan itu masuk di dalam jebakan iblis. Karena iblis akan selalu menarik kita kepada masa lalu. Tuhan selalu ingin menarik kita untuk hidup hari ini. Sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang setuju dengan apa yang iblis taruh menjadi trap jebakan dalam hidup kita. Kita tidak bisa meninggalkan masa lalu. Kita tidak bisa pulih dari masa lalu. Kita tidak bisa menang dari masa lalu. Itu sebabnya hidup kita akan selalu ditarik ke bawah, ditarik kepada kehancuran dan konflik, saudaraku. Saya bertemu dengan seorang pengusaha besar, kaya, bisnisnya ada di mana-mana. Tapi pengusaha yang saya ketemu ini seperti orang yang tidak punya percaya diri. Ngomong ini mata nggak berani ketemu mata. Nunduk aja, saudaraku, cari duit receh, saudara. Kenapa seperti itu, saudaraku? Saya baru tahu ketika saya tahu sejarah dia dan keluarganya. Jadi, pengusaha ini dulu berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Boleh dikatakan miskin. Ya, hidup sulit, makan saja sulit, sekolah sulit, sehingga dia tidak berpendidikan tinggi. Tapi akhirnya karena dia ulet, kerja keras, ya, akhirnya dia berhasil membangun bisnisnya dan menjadi besar. Lalu mulai buka cabang di kota-kota lain bisnisnya ini. Dan satu hari dia jatuh dalam perzinahan. Dia punya wanita simpanan. Tahu wanita simpanan? Wanita simpanan itu wanita yang suka menghabiskan uang simpanan dari pria. Nah, itu wanita simpanan, saudaraku. Nah, ketika istrinya dan anaknya tahu apa yang terjadi dan terbongkarlah perselingkuhan ini, saudara. Wah, mereka marah luar biasa. Mereka ngamuk, saudaraku, mereka marah besar. Nah, tapi perjalanan berikutnya, saudara, ini yang menyedihkan. Karena ketika pengusaha ini kebongkar perselingkuhannya, dia bertobat. Dia berhenti. Dia putus hubungan dengan wanita simpanan itu, saudaraku. Dan dia tidak lagi menjalani hidup di dalam kenajisan dan perselingkuhan itu. Tapi sayang, istri dan anak-anaknya tidak pernah bisa menang dengan masa lalu kejatuhan sang suami. Sejak kejatuhan itu diketahui, istrinya ambil alih keuangan dari perusahaan. Ya, kenapa? Karena dia khawatir. Karena wanita itu sudah dibelikan macam-macam. Ya, mobil, rumah, dan sebagainya. Karena wanita simpanan selalu menghabiskan uang simpanan. Jadi istrinya langsung take over, ambil alih, jadi dia pegang keuangan. Bahkan kalau suaminya butuh uang untuk sesuatu, dia harus berhadapan dengan interogasi sang istri. Seperti hakim dengan terdakwa. Kenapa butuh uang segitu? Mau buat apa? Oh, buat beli ini. Belinya di mana? Banyak sekali kecurigaan. Dan itu membuat pengusaha ini hidup hatinya jadi tawar. Sehingga dia ini kalau butuh uang, ya nggak kepepet, saudaraku, dia nggak akan minta. Apalagi kalau dia mau expand bisnisnya, tentu dia butuh uang yang banyak. Dia akan berhadapan dengan begitu banyak pertanyaan, penghakiman, kecurigaan dari sang istri. Anaknya, saudaraku, ketika bertumbuh dewasa, ya, dia serahkan kepemimpinan perusahaan kepada anaknya. Namanya anak muda. Walaupun mungkin sekolahnya jauh lebih tinggi dari bapaknya, tapi kan miskin pengalaman.
dalam hal berbisnis. Ya. Jadi ketika dia lihat anaknya, saudara, itu mengambil kebijakan atau keputusan yang kurang tepat menurut dia akan nasihati. Saudara. Tapi waktu dia nasihati, dia koreksi, dia tegur anaknya akan membalas dengan ucapan begini, memangnya cuma papa yang benar. Apa papa nggak ingat kalau dulu papa itu jatuh? Apa dulu papa nggak ingat kalau dulu papa berbuat salah? Ketika dia menasehati, mengarahkan, mengoreksi anaknya, selalu dibalas dengan mengingatkan kembali kesalahannya di masa lalu. Perselingkuhannya di masa lalu. Demikian juga istrinya, saudara. Gak bisa lagi percaya, saudaraku. Selalu mengungkit-ungkit kehidupan masa lalu itu, saudaraku. Sehingga akhirnya ya pengusaha ini hidupnya jadi patah. Saudara. Dia tawar. Saudara. Dia berkata, sudahlah jalani saja hidup ini. Ya, mereka mau apa terserah mereka. Saudara, keluarga ini hubungannya sangat rentan. Hubungan suami istri begitu rapuh. Hubungan orang tua dengan anak sangat rentan sekali, saudara. Kenapa? Karena keluarga ini tidak menang dengan masa lalu. Saudara. Padahal suaminya ini, saudara, si papa ini betul-betul sudah berhenti dari perselingkuhan. Tapi itu tidak pernah bisa dihargai, saudara. Dan itu mengakibatkan komunikasi mereka begitu sangat buruk. Dan istrinya seorang wanita yang mudah sekali depresi. Dan kalau depresinya kambuh, saudaraku, akan kembali kepada kejatuhan suaminya di masa lalu. Dia akan caci maki, dia akan marahin, dia akan ngomong yang ini itu, dan semuanya menyangkut soal kesalahan suaminya di masa lalu. Lihat, saudara, walaupun keluarga ini diberkati dengan materi yang banyak, tapi hubungan mereka sangat buruk, penuh dengan konflik dan terus saling melukai. Kenapa? Karena tidak menang terhadap masa lalu. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya akan baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Perhatikan, siapa yang ada dalam Kristus, apapun kesalahannya, apapun masa lalunya, asalkan dia di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan Alkitab memberikan definisi yang terbaik tentang ciptaan baru. Apa itu ciptaan yang baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudaraku, ketika kita ada di dalam Kristus, sesungguhnya saudara dan saya adalah ciptaan baru. Keluargamu itu juga keluarga ciptaan baru. Tapi iblis tidak pernah rela untuk melepaskan kuasa ciptaan baru di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dia akan terus tarik kepada masa lalu. Jadi seharusnya kita tinggalkan masa lalu. Kita menang dengan masa lalu dan hidup dengan kuasa dan kasih Tuhan hari ini. Itu yang akan membuat saudara berkemenangan. Itu yang akan membuat keluargamu mengalami pemulihan terus-menerus. Saya dengan istri melayani seorang ibu yang dihianati oleh suaminya. Ya, mereka ini juga keluarga pengusaha. Kebetulan suaminya punya usaha sendiri, bisnis sendiri, istrinya juga punya bisnis sendiri. Tapi satu kali suaminya jatuh di dalam pelukan seorang gadis muda. Dan apa yang terjadi setelah itu? Istrinya tidak lagi bisa percaya kepada suami. Ya, suaminya lakukan apapun, dia akan cari tahu. Sampai sang istri saking tidak percaya kepada suami, dia sewa detektif. Bayar mahal detektif hanya untuk apa? Untuk memberi laporan kepada dia, suaminya melakukan apa. Jadi suaminya ada di kantor dari jam berapa sampai jam berapa, lalu keluar makan siang dengan siapa, itu semuanya ada di dalam pantauan istri. Karena dia sewa detektif. Nah suaminya sebetulnya sudah bertobat. Sudah tidak lagi melakukan hal itu. Tapi karena terus dicurigai istri, karena dia tahu ada orang yang membuntutin dia tahu, walaupun dia nggak ngerti itu siapa.
Kalau ngerti bukan detektif namanya, itu hansip. Ya kan? Karena detektif dia nggak tahu siapa, tapi dia kerasa betul bahwa ada orang yang mengikuti dia. Ada orang yang selalu memonitor, memantau apa yang dia lakukan. Nah, suaminya akhirnya berpikir, aku lakukan yang jelek dicurigai, lakukan yang baik dicurigai, ya sudah, lakukan aja yang jelek sekalian. Jadi suaminya tidak bermaksud untuk berzina kembali, tapi karena kesel, jengkel, marah, dibuntutin oleh istrinya terus, saudaraku. Oleh orang suruhan istrinya. Suaminya malah sengaja makan siang, ajak sekretarisnya yang masih muda, makan di hotel, saudaraku, di tempat yang terang-terangan, saudaraku, terang benderang. Supaya apa? Supaya detektifnya bisa lapor istrinya. Jadi setiap kali istrinya telepon sang detektif, ya laporan itu yang dia terima. Ketika laporan itu dia terima, istrinya nanti nangis, termehek-mehek, saudaraku. Kenapa? Ya laporannya begitu terus, saudaraku. Istri saya tanya, Bu, kamu sewa detektif untuk memberi laporan kepada kamu tentang apa yang dilakukan oleh suamimu dari menit ke menit, detik ke detik. Saya mau tanya. Kalau detektif itu lapor sama ibu itu tambah seneng atau tambah sedih? Ya tambah sedih dong, Bu. Lah laporannya gitu, nanti suami saya makanlah sama cewek muda lah, nanti pergi berdua lah sama cewek-cewek. Ya saya sedih, Bu. Istri saya berkata, ibu ini kok mau keluar uang banyak untuk sewa detektif, hanya untuk mendapatkan berita yang semakin membuat sedih dan hancur hati. Hentikan itu. Istri kami berkata, stop lakukan itu. Kalau engkau taruh kecurigaan terus, suamimu justru tidak akan jadi hidup benar. Suamimu justru akan melakukan apa yang kamu curigai. Karena suamimu berpikir, buat apa hidup baik? Buat apa hidup benar? Toh tetap dicurigai, istri orang terdekat tidak bisa percaya. Sekalian aja lakukan hal yang tidak baik. Jadi justru itu menjadi jebakan dan alasan suamimu justru melakukan hal itu kembali. Berhenti dari masa lalu yang menyakitkan itu. Satu kali ada seorang pria ya, yang konseling dengan saya karena dia itu ribut terus dengan istrinya. Hanya karena hal sepele itu bisa jadi besar. Apalagi kalau bertengkarnya hal yang besar. Itu bisa meledak. Ketika saya tahu latar belakang dari pernikahan, karena saya tanya, bagaimana latar belakang pernikahanmu? Ternyata, dia itu menikah tidak direstui oleh orang tuanya. Ya. Tapi dia nekat, sampai orang tuanya berkata bahwa kami orang tuamu tidak setuju kamu menikah dengan wanita itu. Tapi namanya sudah kadung jatuh cinta. Memang di mana-mana cinta selalu membuat jatuh, tidak pernah naik. Makanya namanya jatuh cinta. Ya, asmara. Karena udah kadung jatuh cinta, dia langgar perintah atau otoritas orang tuanya. Dia berkata, saya tetap akan menikah. Sampai akhirnya orang tuanya berkata, oke, kalau kamu memaksa mau menikah dengan wanita itu, silakan. Tapi jangan pernah injakkan kaki di rumah ini lagi. Kami sudah menganggap anak kami mati dan kamu boleh menganggap kami juga sudah mati. Kamu sudah tidak punya orang tua kami lagi dan kami tidak menganggap kamu sebagai anak. Dia tetap nekat. Lalu dia menikah dengan wanita yang tidak disetujui dan ditentang keras itu. Dan betul, pada waktu dia menikah, orang tuanya tidak mau datang. Tidak merestui, tidak datang. Bahkan tetap menentang. Setelah dia menikah beberapa tahun, saudaraku, dia coba datang melunakkan hati orang tuanya. Tapi setiap kali dia baru menginjakkan kaki di teras rumah orang tuanya berkata, lebih baik kamu pergi. Pintu rumah ini tidak akan pernah terbuka buat kamu. Lalu saya tanya sama dia, waktu kamu bertengkar sama istrimu,
Apakah di hatimu berkata, gara-gara kamu saya tidak punya orang tua lagi. Gara-gara kamu saya tidak lagi dianggap anak oleh orang tuaku. Oh ya betul Pak, setiap kali saya bertengkar dengan istri, mau hal kecil mau hal besar, selalu saya mengingat penolakan orang tua saya. Saya berkata, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mengalami pemulihan hubungan dengan istrimu kalau kamu tidak menang dengan masa lalu. Memang kamu berdua dengan istri harus datang minta diampuni oleh orang tuamu. Ya, tapi jangan pernah ingat itu lagi sebagai kejadian yang menghantui kamu. Saudara, kenapa hubungan keluarga ini begitu rapuh? Karena tidak menang dengan masa lalu. Dan itu menyedihkan. Ada lagi sepasang seorang istri datang kepada kami. Ya, didahului dengan orang tuanya yang datang. Kenapa? Karena dulu saya yang menikahkan anaknya. Sekarang anaknya minta cerai. Nah, saya menikahkan anaknya karena keadaan yang terpaksa waktu itu. Anak perempuan ini waktu saya nikahkan saudaraku, itu masih SMP kelas 3. Suaminya itu SMA kelas 1 atau kelas 2. Kenapa saya harus nikahkan? Karena hamil duluan. Married by accident. Ya, main-main di bawah pohon tomat, ada tomat di perutnya. Akhirnya dengan persetujuan kedua belah orang tua, mereka harus menikah. Dan saya nikahkan mereka. Ternyata selama beberapa tahun mereka menikah, selalu mereka punya berkonflik itu karena muncul dari kebencian. Saudaraku tahu enggak bahwa kalau anak muda, engkau melakukan seks sebelum nikah, pada saat engkau melakukannya, mungkin engkau mengalami kenikmatan seks itu. Tapi sesudah engkau melakukannya, engkau tidak akan tambah mengasihi pasangan. Tapi engkau akan justru semakin membenci. Kenapa? Karena itu dosa. Dosa mengubah cinta jadi benci. Dosa mengubah sesuatu yang utuh menjadi luka, menjadi hancur, menjadi retak. Itu sifat dosa. Ya. Kami ini berdua baru sedang akan melayani satu keluarga, saudara. Punya anak laki, saudaraku, ganteng, saudaraku. Ya, ganteng, tapi ya, hidupnya, saudaraku, itu hancur sekarang. Kenapa? Karena dia punya pacar. Orang tuanya mengizinkan, mereka masih SMA, udah pacaran, saudaraku. Udah kemana-mana kayak monyet sama anak monyet, saudara. Gelantungan terus, saudaraku. Kedua belah pihak orang tua merestui. Anak ini, anak laki ini sangat baik. Kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, aduh kata-katanya manis banget. Bisa ambil hati orang tua. Sangat baik, kata-katanya indah, saudaraku, manis, saudaraku, dan hormat sama orang tua. Sampai orang tua dari si gadis pacarnya itu, aduh kesengsem. Jatuh hati kepada calon menantunya ini. Waduh sampai dipuji-puji sedemikian rupa, dapat calon menantu yang akan luar biasa baik. Tahu enggak, saudara? Karena keteledoran kedua belah pihak orang tua, mereka melakukan hubungan seks sebelum nikah. Tahu enggak akibat mereka melakukan seks di usia muda itu, saudara? Di luar pernikahan, cintanya jadi benci. Mendadak sontak, tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Si cowok sang pacar itu jadi bersikap sangat kasar dengan pacarnya. Kalau ngomong monyet babi kamu, maaf sampai kata-kata, kamu tuh sekarang pelacur, sampai begitu. Orang tua kedua belah pihak sampai kaget melihat perubahan yang drastis dari sang anak cowok ini. Kenapa? Dosa. Dosa mengubah cinta jadi benci. Dosa itu menghancurkan.
Kalau di sini Anda anak muda, dengarkan saya baik-baik. Kalau engkau melakukan dosa sebelum waktunya itu diizinkan Tuhan di dalam pernikahan, maka dosa itu tidak akan membuat engkau makin cinta kepada calon pasangan. Tapi itu akan membawa kebencian di bawah permukaan. Kapan itu muncul? Bisa muncul seketika, tapi lebih sering muncul setelah menikah. Seperti pasangan yang saya ceritakan ini. Hamil di luar nikah, belum siap untuk punya anak. Bayangkan masih kelas 3 SMP. Masih asik-asiknya main, bergaul, berteman, punya sahabat. Tiba-tiba harus punya tanggung jawab menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Dan ini membuat dia hidup di dalam tekanan selama bertahun-tahun. Dan setelah punya beberapa anak, justru dia menemukan tidak ada cinta lagi. Waktu saya dengan istri mencoba untuk mengkonseling, dia menjawab dengan dingin hanya dengan satu kalimat saja. Kalau saya sudah tidak cinta lagi gimana Om Tante? Kalimat yang dia keluarkan, dia tidak ingin dapat jawaban. Karena dia sudah membuat tembok pembatas, aku sudah enggak cinta lagi. Ketika mereka menikah, semula cinta itu berubah menjadi kebencian. Dan kebencian itu terus berakumulasi, bertumpuk, dan akhirnya meledak. Dan dia berkata, saya sudah enggak cinta lagi, saya tidak mungkin melanjutkan pernikahan ini. Wanita ini tidak menang dengan masa lalu. Keluarga ini dihancurkan karena akibat perbuatan masa lalu yang menyakitkan, yang buruk tapi yang masih dibawa sampai hari ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan kata ciptaan baru. Kata baru itu diterjemahkan dari dua kata di dalam bahasa Yunani. Kata pertama adalah kata neos. Neos itu artinya baru. 100% baru, betul-betul baru. Tapi dengan berjalannya waktu sudah tidak baru lagi. Saya kasih contoh. Kalau saudara punya buah apel, fresh, merahnya menggoda. Ya, makanya Adam dan Hawa juga jatuh. Ya. Katanya buah apel. Nah, ketika saudara punya buah apel yang segar, ya, yang menarik untuk dimakan, saudara nggak makan dulu. Ya, saudara kupas buah apel itu, lalu taruh di atas piring. Tunggu kira-kira beberapa jam kemudian, jangan langsung dimakan. Apa yang terjadi saudara dengan buah apel itu? Warnanya langsung berubah, jadi coklat. Semakin saudara diamkan, warna coklatnya akan semakin gelap. Apa yang terjadi dengan buah apel ini? Yang terjadi adalah corruption. Proses korupsi yang terjadi. Dari sesuatu yang awalnya baru. Ketika apel ini dipetik dari pohonnya, itu fresh, baru. Tapi dengan berjalannya waktu, apel itu sudah enggak baru lagi. Ada proses pembusukan atau proses korupsi. Dan itu yang terjadi atas seluruh kehidupan di muka bumi ini. Saudara boleh lihat tembok ini, saudara, itu kokoh. Saudara berdiri di depan dia, bersandar. Saudara akan mampu untuk ditopang. Tapi tunggu 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, saudara berdiri di situ, itu ambrol. Saudara akan terjatuh. Kenapa? Karena dinding itu mengalami korupsi. Mengalami proses pembusukan. Semua yang ada dalam hidup kita sama. Tubuh manusia itu sama. Dulu waktu muda, bangga dengan kecantikan. Ya kan? Kulit wajah, waduh mulus. Ya, kenceng, halus. Nah nanti kalau sudah makin berumur, saudara, itu udah makin kendor.
Karena ngalami proses korupsi. Ya. Tapi banyak wanita enggak puas, enggak suka. Ya, padahal itu yang alami, saudara. Karena udah kendor, wah ditarik, saudara. Tarik ke sini, ngumpul di sini, saudara. Ya. Operasi lah, botok lah, wah macam-macam, saudara. Apakah itu bisa meniadakan proses pembusukannya atau korupsinya? Enggak bisa. Kalau saudara punya makanan, saudara ingin makan makanan itu tetap enak, fresh, segar, tapi besok, apa yang saudara lakukan dengan makanan itu? Taruh di dalam kulkas. Besok saudara makan, masih tetap enak. Ya, masih tetap oke. Pertanyaan saya, ketika makanan itu ditaruh di dalam kulkas, ya, apakah kulkas meniadakan proses korupsi itu? Tidak. Yang terjadi apa? Kulkas hanyalah memperlambat, tapi tidak meniadakan. Ya. Jadi semua yang di muka bumi ini, saudaraku, akan mengalami proses pembusukan. Neos itu artinya baru, tetapi dia harus menjalani proses korupsi dan akhirnya menjadi tidak baru lagi. Ya. Satu-satunya proses yang membuat kita bisa baru tanpa proses pembusukan adalah ketika saudara dan saya lahir baru. Kelahiran baru dengan menerima Yesus di dalam kehidupan kita, itulah yang meniadakan proses korupsi, meniadakan proses pembusukan itu. Kalau kita harus dilahirkan kembali, supaya proses pembusukan itu bisa dihentikan, sesungguhnya pernikahan dan keluarga kita pun harus dilahirkan baru di dalam Kristus. Amin. Supaya apa? Supaya proses pembusukan yang akan menghancurkan hubungan keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, itu bisa dihentikan. Bagaimana caranya? Menjadi ciptaan baru. Nah, kata baru yang kedua itu adalah kata kainos. Kainos itu artinya hari ini baru, besok baru, tahun depan baru, sampai kapanpun itu baru. Dan kata baru di dalam ciptaan baru 2 Korintus 5 ayat 17 ayat yang tadi kita baca, itu adalah kata kainos, bukan neos. Jadi saudara dan saya itu harus lahir baru supaya kita menjadi kainos, ciptaan baru. Keluarga kita juga harus dilahirkan baru. Kainos, dengan bagaimana caranya? Menang dengan masa lalu. Kainos itu artinya yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya diberkati oleh kehidupan seorang hamba Tuhan. Dimanapun dia pergi, Tuhan mengurapi dengan satu pengurapan yang khusus, yaitu menang dengan masa lalu. Karena hamba Tuhan ini punya masa lalu yang sangat buruk. Tapi dia menang dengan masa lalu yang sangat buruk itu. Nama hamba Tuhan ini adalah Corrie ten Boom. Dia hamba Tuhan wanita yang berasal dari Belanda. Dia waktu masih kecil dan remaja, dia hidup pada zaman pasukan Nazi Hitler, Jerman. Itu menghancurkan bangsa Yahudi. Mereka memburu, menangkapi dan membunuh bangsa Yahudi. Menurut catatan sejarah, Hitler dengan pasukan Nazinya itu membunuh 6 juta orang Yahudi. Kenapa? Karena Hitler sangat benci terhadap bangsa Yahudi. Dia mau genocide, dia mau memusnahkan satu suku bangsa ini, yaitu bangsa Yahudi. Tapi untungnya Tuhan jaga itu. Karena ini sesungguhnya bangsa pilihan Tuhan. 6 juta nyawa melayang lewat kem-kem konsentrasi. Nah pada zaman itu, Corrie ten Boom hidup bersama dengan orang tua yang taat dan cinta Tuhan. Mereka
keluarga pengusaha. Lalu dengan masuknya pasukan Nazi ke negara-negara mereka, maka itu membuat orang Yahudi ditangkapin. Nah, orang tua dari Corrie ten Boom berusaha menolong orang-orang Yahudi. Baik yang jadi temannya maupun orang asing tapi itu orang Yahudi, dia berusaha sembunyikan di dalam tempat miliknya yang bisa menjadi tempat bunker persembunyian bagi orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar. Tapi akhirnya satu hari pasukan Nazi berhasil membongkar tempat persembunyian dari orang tua Corrie ten Boom terhadap bangsa orang-orang Yahudi ini. Dan saat itulah orang Yahudi yang bersembunyi itu, saudaraku, itu ditangkap. Dimasukkan ke kamp konsentrasi dan dibunuh di sana. Termasuk orang tua dari Corrie ten Boom juga ditangkap. Karena dianggap mengkhianati dan ikut memberontak kepada Nazi. Jadi ditangkap, juga masuk ke kamp konsentrasi, dibunuh juga. Corrie ten Boom juga dibawa ke kamp konsentrasi dengan kakak perempuan yang dia sangat cintai. Corrie ten Boom kehilangan orang tuanya, papa mamanya, juga kehilangan kakak perempuan yang dia cintai. Semuanya mati di tangan pasukan Nazi. Dan oleh keajaiban Tuhan, Corrie ten Boom bisa selamat dari kamp konsentrasi. Dan ketika keluar dari kamp ini, dia menjadi hamba Tuhan. Dia pergi keliling ke seluruh dunia untuk menyampaikan tentang sebuah berita. Menang dengan masa lalu yang buruk. Dan dia mengalami. Dia adalah orang yang mengalami langsung peristiwa itu. Dimanapun Tuhan urapi dia. Kalau dia bicara tentang pengampunan. Dia khotbah tentang menang dengan masa lalu. Waduh, saudara, itu urapannya luar biasa sekali. Karena dia adalah orang yang menjadi korban di dalamnya. Tapi dia menang. Dia enggak menaruh kebencian kepada orang Nazi. Dia tidak menaruh kebencian kepada bangsa Jerman. Dia tidak menaruh dendam kepada Hitler. Satu hari, Corrie ten Boom khotbah di Jerman. Negara yang tentaranya menghancurkan keluarganya dan membuat dia sebatang kara. Dia khotbah, saudaraku, di sebuah hall yang besar. Dan di situ dia berkata, saya menjadi sebatang kara. Hidup saya sendiri itu karena bangsa ini yang membunuh keluarga saya. Dia bicara tentang bagaimana keluarganya dengan sadis, dengan kejam dihabisi oleh tentara Nazi. Tapi dia berkata bahwa saya mengampuni bangsamu. Saya menang dengan masa lalu karena Tuhan lebih dulu mengampuni saya. Tuhan mengasihi bangsa ini. Ketika dia khotbah itu, saudaraku, aduh, hadirat Tuhan luar biasa. Saudara. Selesai dia khotbah, seorang bapak yang sudah usia tua sekali datang menghampiri dia. Lalu bertanya, Ibu Pendeta, Anda tadi mengkhotbahkan bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang yang punya masa lalu yang buruk sekalipun. Saya mau bertanya, saya adalah mantan tentara Nazi. Saya sudah tidak ingat berapa ribu orang Yahudi yang saya bunuh. Saya mau bertanya, apakah Tuhan yang Anda sebut Tuhan yang mengasihi dan mengampuni itu masih bisa menerima saya untuk menjadi anaknya? Corrie ten Boom menatap tajam pria tua ini. Dan ingatannya kembali kepada masa lalu. Bahwa pria yang ada di depan dia ini dia ingat. Dia adalah salah satu tentara Nazi yang membawa keluarganya masuk ke kamp konsentrasi dan membunuh keluarganya. Lalu dia berkata, Pak, mungkin Bapak tidak tahu dan sudah lupa bahwa kisah hidup saya yang tadi saya ceritakan, Anda adalah salah satu yang menghabisi keluarga saya dan membunuh keluarga saya. Anda tidak ingat saya, tapi saya ingat siapa Anda. Kalau Anda bertanya apakah Tuhan bisa mengampuni mengasihimu, saya mau beritahu, jangankan Tuhan,
saya yang menjadi korban dari kekejamanmu, saya pun mengampuni kamu sekarang. Bapak tua itu langsung jatuh berlutut, meneteskan air mata. Lalu dia berkata, bimbing saya terima Tuhanmu yang bisa memberikan kepadamu kasih untuk mengampuni saya. Kamu itu korban kekejaman saya, tapi kamu bisa mengampuni saya. Bimbing saya menerima Tuhanmu itu. Dan saat itu, bapak tua bekas atau mantan tentara Nazi ini, yang menghabisi keluarga dari Corrie ten Boom, saat itu juga dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Corrie ten Boom pernah menulis sebuah kalimat. Tuhan sudah membuang jauh dosa dan pelanggaran kita ke dasar laut. Dan di tepi pantai laut itu, Tuhan memasang papan pengumuman yang berbunyi, dilarang memancing di sini. Itu kalimat dari Corrie ten Boom yang saya sangat suka. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan melakukan hal itu. Kita pancing masa lalu kita. Kenapa? Karena itu menyakitkan. Karena itu merugikan. Karena itu pengkhianatan. Ada banyak istri yang tidak bisa menerima perlakuan suami di masa lalu. Padahal suaminya sudah bertobat, saudaraku. Suaminya sudah di dalam Tuhan. Saudaraku, ketika saya sampaikan berita tentang menang dengan masa lalu ini, sepasang suami istri, saudaraku, mereka menerima berita kabar baik ini dan hidup mereka dipulihkan pernikahannya. Suami istri ini tinggal di sebuah desa, saudara, di kaki Gunung Merapi. Saudara. Satu kali suaminya itu selingkuh. Saudara. Ini di gunung di desa, saudara. Ternyata roh perselingkuhan itu begitu kuatnya, saudara. Jadi di situ itu walaupun di gunung di desa, banyak suami-suami saudaraku itu yang memang hobinya selingkuh. Saudara. Nggak hanya di kota. Saudara. Sampai akhirnya perselingkuhan sang suami itu terbongkar. Saudara. Dan suaminya bersama dengan keluarganya itu begitu mengagumi sang istri. Kenapa? Karena istrinya nggak minta cerai. Istrinya tetap menerima suaminya apa adanya. Wah, mereka berterima kasih sekali. Si suami begitu kagum. Aku udah menyakiti, udah mengkhianati. Ternyata istriku menerima aku apa adanya. Tapi tanpa setahu suaminya dan keluarga besar suaminya. Istrinya ternyata membalas perselingkuhan suaminya juga dengan berselingkuh. Ini di desa loh, di gunung. Tapi kisah mereka seperti sinetron, drakor. Jadi rupanya dia diam, dia tidak merespon dengan marah, caci maki, minta cerai. Enggak, ternyata dia balas dengan selingkuh. Cuma bedanya adalah suaminya selingkuh, dia tahu. Lalu dia balas selingkuh, saudaraku, sampai berakhir perselingkuhannya. Suaminya enggak tahu kalau dia selingkuh. Lebih hebat mana pria dan wanita kalau dalam hal selingkuh. Ternyata lebih hebat wanita, saudaraku. Ya. Canggih, saudaraku, menyembunyikannya sampai selesai berakhirnya berselingkuh. Suaminya tetap enggak tahu. Jadi suaminya penuh dengan kekaguman setiap hari. Istriku malaikat. Istriku makhluk halus yang luar biasa. Kenapa? Ngampuni, nerima. Bahkan walaupun aku udah selingkuh berkhianat. Ternyata di balik itu semua, istrinya itu membalas. Waktu sang istri dengar khotbah yang saya sampaikan, malam itu, dia bimbing suaminya untuk duduk. Lalu dia berkata begini, saya mau melakukan sesuatu, tapi kamu tidak usah berbicara dulu. Saya akan jelaskan kenapa nanti saya melakukan hal ini, kenapa. Dia bimbing suaminya duduk. Lalu kemudian dia ambil baskom, air, sama handuk kecil. Lalu dia basuh kaki suaminya. Dia basuh dengan air mata, dengan tangisan.
sambil berkata, saya minta diampuni, saya minta maaf. Suaminya kan heran, iki ono opo? Keracunan makan opo? Gak ada apa-apa. Tengah malam tiba-tiba dibasuh kakinya, lalu gak boleh ngomong. Setelah selesai, istrinya melakukan hal itu. Lalu istrinya berkata, saya mau minta maaf. Karena ketika kamu berselingkuh, dan aku berhasil mengetahui, dan kamu berjanji komitmen untuk menyelesaikan itu, kamu bertobat. Aku terima kamu kembali. Kamu begitu kagum. Kamu begitu menganggap saya ini malaikat. Tapi tanpa setahu kamu, aku melakukan yang serupa dengan yang kamu lakukan. Dan aku hidup dengan rasa bersalah bertahun-tahun. Aku dengar apa yang dikhotbahkan Pak Suyono. Dan aku tidak mau hidup dengan masa lalu. Itu sebabnya aku mau minta maaf. Aku membalas perselingkuhanmu juga dengan berselingkuh. Tapi kamu gak tahu. Sekarang aku udah ngakui. Karena aku mau menang dengan masa lalu. Aku tidak mau lagi hidup dengan rasa bersalah. Sekarang terserah kamu. Kamu mau pukul, kamu mau caci maki, aku terima. Kamu mau ceraikan aku terima. Suaminya cuma diem, gak bisa ngomong, gemeteran. Karena dia gak menyangka sama sekali, kalau ternyata istrinya ternyata juga selingkuh, dan perselingkuhan istrinya karena membalas perselingkuhan dia. Selama ini dia punya image istri yang seperti malaikat. Hancur semuanya. Ternyata istrinya sama bejatnya dengan dia. Di tengah-tengah campur aduk perasaan. Marah, merasa dibohongi. Tapi juga menghargai kejujuran istrinya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan sang suami tentang sebuah kisah di Alkitab. Bagaimana Yesus bertemu dengan wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Alkitab berkata wanita ini tertangkap basah, enggak tertangkap kering loh. Tertangkap basah. Artinya apa? Artinya tertangkap ketika sedang melakukan perbuatan zinanya. Makanya basah. Enggak kering saudaraku. Tapi Alkitab mengatakan, ya, ketika orang-orang merajam dengan batu, ya, dan mereka menunggu Yesus yang melempar lebih dulu. Yesus berkata, barang siapa yang tidak pernah bersalah, hendaklah dia melempar batu pertama kali. Lalu semua orang itu satu persatu pergi. Mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua, mereka pergi. Kenapa sampai yang paling muda dan paling tua pun disebut, saudara? Karena kalau makin tua, dosanya makin banyak. Makanya nggak berani lempar batu, saudaraku, pertama kali. Siapa orang yang berhak melempar batu pertama kali? Yesus. Karena Yesus tidak bersalah, Yesus tidak pernah berdosa. Tapi Yesus tidak memakai haknya untuk menghukum. Yesus berkata, pergilah, aku pun tidak menghukum kamu. Sang suami, saudara, itu tiba-tiba Tuhan itu mengingatkan tentang ayat itu. Dia dari semula yang mau marah karena merasa ditipu. Seolah-olah dia diperhadapkan. Yesus, di depan Yesus ada wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Dan itu adalah istrinya. Tapi Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum kamu. Dan dia peluk istrinya. Dan dia berkata, Tuhan Yesus mengampuni wanita yang berzina. Aku pun mengampuni kamu. Dan malam itu mereka melakukan perjamuan kudus bersama. Luar biasa. Gak ada yang ngajarin. Gak ada yang suruh untuk melakukan itu. Tapi ketika kebenaran disampaikan, itu menggerakkan sang istri untuk membuat pengakuan.
Kenapa? Dia tidak mau hidup dengan rasa bersalah. Dia tidak mau bertahun-tahun masa lalu itu selalu menghantui. Dia mau pernikahannya, keluarganya menang dengan masa lalu. Dan ketika dia membuat pengakuan, Tuhan bekerja melembutkan hati sang suami. Dan keluarga ini, pasangan ini sudah dipulihkan. Menanglah dengan masa lalu. Saudara akan memiliki kuasa Tuhan untuk engkau menang hari ini. Tinggalkan masa lalu sekalipun itu menyakitkan. Kenapa? Karena Tuhan memulihkan kita hari ini. Saya mau menutup dengan membaca ulang 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, kainos. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.